Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Mustafa Karim Maqasidana Waghfir lana yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, wabil khusus Ketua Mushola Al-Barokah beserta jajaran kepengurusan yang lainnya, wabil khusus semua jamaah majelis taklim dan jamaah pengajian yang rutin, yang istiqomah, yang hadir pada malam hari ini, yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita ngaji, mari kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbanyak mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mencurahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di majelis ini dalam rangka bersama-sama memenuhi satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu thalabul ilmi atau ngaji. Mudah-mudahan amal kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan termasuk amal yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Saya akan lanjutkan membaca kitab Kifayatul Akhyar. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang rukun-rukunnya sholat. Kalau kemarin kita membahas tentang apa? Syarat-syaratnya sholat. Syarat kemarin apa? Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita
kita melakukan sholat. Kalau rukun ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi ketika kita sedang melakukan sholat. Artinya kalau kita tidak memenuhi, maka sholat kita tidak sah. Karena rukun itu artinya wajib, harus dikerjakan. Nah, ada berapa rukunnya sholat? Kita baca. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa arkanus sholati. Adapun rukunnya sholat samaniyata asyara, itu ada 18 rukunnya. Jadi rukunnya sholat ini ada 18. Banyak apa sedikit? Banyak. Kalau diterangin semua nanti bisa ketampung semua pada. Mudah-mudahan bisa. Ya, kalau nggak cukup ya nyambung lagi nanti. Ya, nyambung lagi malam Jumat yang akan datang. Ya, mudah-mudahan ya bisa selesai. Nah, tapi kalau nggak bisa selesai karena nanti lihat kondisinya, ya jamaahnya sudah kayaknya rokoknya geser kanan geser kiri, ya udah saya tutup. Kalau udah ngaji itu kalau udah nggak konsentrasi ya udah ketutup aja. Padahal ngajinya paling enak di sini tuh. Ada kopinya, ada kuenya, ya kan? Boleh sambil ngerokok boleh. Ya sambil ngerokok boleh. Ya yang penting otaknya, hatinya, kupingnya semuanya tetap diajak ngaji. Ya jangan rokoknya los, kupingnya keluar, otaknya keluar. Aku di sini mau ngapain gitu, ya kan? Kalau masih konsentrasi nggak apa-apa. Kalau masih konsentrasi, tetapi takutnya tuh rokoknya dia, pikirannya keluar. Pikirannya lebih angan-angan yang di luar sana. Ya jangan. Ya supaya tetap dapat santapan jasmaninya jalan, santapan rohaninya juga jalan. Kan gitu. Kopi, pisang, ubi, merokok itu termasuk santapan jasmani. Karena kalau nggak begitu nanti jasmaninya nggak sehat. Nah, kalau jasmaninya sudah sehat, maka harus diimbangi dengan santapan rohani. Sehingga antara jasmani dan rohani bisa seimbang. Kalau nggak seimbang, terjadinya jomplang. Tahu jomplang? Jomplang itu berat sebelah. Umur sudah tua tapi nggak bisa apa? Itu namanya jomplang. Ada yang begitu? Yang jomplang itu ada nggak? Umur sudah tua tapi nggak bisa apa? Itu namanya jomplang. Jasmaninya berkembang, rohaninya tidak berkembang. Yang bagus itu antara jasmani dan rohani harus seiring perkembangannya. Umur 7 sampai 10 tahun itu paling tidak sudah hafal Wadduha sampai Anas, kan begitu. Umur 15 sampai 20 tahun syukur-syukur hafal juz 30. Kalau nggak bisa hafal 30 juz ya juz 30 nggak apa-apa. Ya. Ini umur 50 yang hafalnya kuliah sama puluh doang. Apa-apa kuliah, kalau nggak kuliah ya, ini namanya nggak imbang. Maka mari kita berusaha supaya antara rohani dan jasmani kita supaya seimbang. 18 itu apa aja? 18 yang pertama adalah an-niyah. Yang pertama adalah niat. Ya, rukun yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Niat adalah qasdus syai'i muqtarinan bil fi'li. Niat itu adalah suatu tujuan yang dibarengi dengan
sebuah perbuatan. Itu namanya niat sholat. Ya ketika kita sholat itu namanya niat sholat. Pas sholat itu jangan begini, saya kan kalau mau niat tahajud itu belum niat, baru angan. Ya, saya besok mau puasa itu belum niat. Ya, nah, kalau udah niat itu sekali niat terus puasa. Sekali niat wudu awal itu wudu ayo pas basuh muka itu. Ya, niat sholat dan pas takbiratul ihram. Itu namanya niat. Wa mahalluha, adapun tempatnya niat fil qalbi, di hati. Tempatnya niat itu di hati. Ya, bukan di lisan. Ya, bukan di lisan. Jadi kalau kita wudu misalnya nawaitul wudu'a lirabbil itu belum niat. Itu baru membaca lafalnya niat. Sholat juga begitu, ketika usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, itu belum niat. Itu baru membaca lafalnya niat. Dan kapan niat itu? Niat itu ketika kita takbiratul Allah. Nah, ini di dalam hati harus niat. Saya niat sholat isya 4 rakaat. Kalau makmum ya makmuman lillahi ta'ala. Kalau sendiri ya saya niat sholat isya 4 rakaat lillahi ta'ala. Siapa yang bicara? Hati. Ya, hati. Makanya kalau kita niat hati kita kosong itu belum niat. Memasukkan niat ke dalam hati inilah yang agak sulit. Ya, makanya ini harus dilatih. Pas Allah, ini hatinya niat, saya niat sholat isya 4 rakaat lillahi ta'ala. Kalau belum ada konteks seperti itu, belum ada Allahu Akbar, belum niat artinya, ya belum, masih kosong, belum niat itu, ya harus ulangi sampai ini bisa niat. Maka niat itu tempatnya di hati. Adapun melafalkan lafal niat, ini hukumnya sunnah. Misalnya kok tiba-tiba jamaah ini tiba-tiba langsung berdiri langsung Allah tanpa mengucapkan usolli, tapi hatinya bisa niat ya cukup, selesai. Nggak usah usolli, nggak usah begitu. Ya, tapi kenapa kok orang-orang baca begitu? Karena ini untuk membantu supaya bisa masuk di dalam hati. Persiapan. Ibarat pesawat itu kalau mau terbang kan landasnya kan jauh. Wah, begituan. Persiapan, pakai persiapan. Karena tidak semua orang bisa langsung masuk, tidak semua orang. Ada harus lewat persiapan dulu. Gitu. Makanya nggak usah saling menyalahkan. Kadang-kadang ada orang pakai usolli aja kadang-kadang ribut, sholat bersih amat. Kadang-kadang kan ada yang begitu. Ini mah orang nggak memahami kejiwaan manusia. Orang kan nggak bisa semuanya sama seperti itu. Ada yang langsung bisa konsentrasi ya ada yang konsentrasinya pakai persiapan dulu baru bisa konsentrasi. Kan begitu ya. Nah, yang jelas supaya dipahami, niat ini tempatnya di hati, bukan di lisan. Tetapi apabila ada orang yang mengucapkan lafal niat, ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Enggak baca juga enggak apa-apa. Itu maksudnya. Tapi artinya harus baca. Jangan sampai artinya kosong, ya kan? Nah, ini lebih parah lagi, tidak baca artinya kosong. Nah,
sini rukun niat ini termasuk rukun qalbi. Rukun qalbi ini rukun yang berusaha hati. Dalam rukun sholat, rukun qalbi itu hanya satu, yaitu niat. Ya, niat. Nah, maka di sini kita dikasih pelajaran, dikasih isyarat, dikasih pendidikan bahwa segala apapun ya ini harus tergantung hati kita. Ya, untuk menata hati itu paling susah, nata hati itu paling sulit. Makanya Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal perbuatan itu tergantung niatnya. Contoh, kita malam ini datang ke mushola ini, niatnya apa? Kalau niatnya hanya sekedar ngopi, ya dapatnya hanya ngopi. Kalau niatnya kesini hanya cari teman, ya hanya dapat teman. Tetapi kalau di niatnya ngaji mencari ridha ilahi, semuanya dapat. Ilmu dapat, teman dapat, ngopi dapat. Makanya kalau niat yang cerdas, jangan satu, wah saya mau sholat ngopi gratis, ya ngopi doang dapatnya. Kan gitu. Tukang saya di rumah nggak ada temannya, mau sholat ngapain cari teman ngobrol, dia dapat teman ngobrol doang. Karena niatnya udah dibentuk dari hatinya begitu. Tapi kalau niatnya dari rumah bismillahirrahmanirrahim, melangkahkan kaki niatnya ngaji untuk mencari ridho ilahi, semuanya dapat. Pahala dapat, teman dapat, ilmu dapat, kopi dapat, kue dapat semuanya. Amplop khusus kiainya ada pilih. Aing loba. Bagikan Pak. Kasihanin dong nih. Pengen tahu wajah tempo loh. Gitu. Ya, ini jadi niat ini memberi pelajaran pada kita, ya kita selalu menata hati. Apapun amal kita mau apa, mau kerja, tata hati. Mau ibadah, ditata hatinya. Jangan salahnya. Ya, jangan salahnya. Mau kerja, tujuannya apa? Hanya cari duit. Ya dapatnya duit doang. Ya, dapatnya duit doang, capek dia. Ya, tapi kalau niat kerja, niat ibadah untuk maisah keluarga, pahala dapat, duit dapat, keluarga kecukupan. Kan gitu. Harus diniati. Niat, maka niat itu penting. Kemarin saya katakan niat tujuannya apa? Niat tujuannya adalah untuk membedakan antara ibadah dengan adat. Ya, ibadah dengan adat. Ibadah ini ada hubungannya dengan apa? Hubungan dengan Allah. Kalau adat ini kebiasaan. Dulu saya contohkan apa dulu, sama-sama cuci muka. Kalau cuci muka kalau diniati namanya wudu. Tapi kalau nggak diniati namanya rauk. Namanya rauk kalau bahasa Jawanya itu. Kalau diniati wudu, kalau nggak diniati cuci muka namanya rauk. Kalau rauk ya hanya bersih doang. Tapi kalau wudu, ya mukanya bersih, dapat pahala. Tuh, maka hati itu penting, harus diarahkan. Karena hati di dalam, maka menata hati itu paling susah. Makanya ditaruh nomor satu. Karena dan rukun qalbi nggak banyak, nomor satu aja susah. Apalagi lebih daripada satu, gitu loh. Ya kan? Satu kan benar terpenting. Karena manusia itu setirnya kan di hati. Hatinya rusak semua amalnya. Hatinya baik, maka akan ikut baik amalnya. Ini kan gak ketahuan, tapi ini berbahaya. Kalau dijahat, luar biasa jahatnya. Hati, ya kan?
jahat hatinya keras, nggak terima nasihat orang lain, kan gitu. Dikatakan dalam Al-Quran fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit hati, ya. Nah, penyakit hati itu yang paling bahaya itu ada berapa? Ada 4 yang disingkat hurufnya AIDS. Penyakit AIDS itu kalau udah kena penyakit AIDS itu orang udah susah diobati. AIDS kan gak ada obatnya, biasanya mati kan gitu. AIDS itu apa? A-nya angkuh, I-nya iri, D-nya dengki, S-nya serakah. Orang punya penyakit itu artinya angkuh, iri, dengki, serakah. Susah orang udah komplikasi. Angkuh, iri, dengki, serakah. Udah susah obatnya. Mau diobatnya kemana aja susah itu. Nah, penyakit itu biasanya diawali dari kemudian dikit-dikit betul. Punya harta nggak mau zakat, jadinya kan serakah. Harta punya dikuasai sendiri, kan gitu. Ya, ada tetangganya dapat kenikmatan, panas hatinya, iri. Ya kan? Bukannya alhamdulillah tetangga saya beli mobil, suatu saat kalau saya butuh bisa pinjam. Bukan begitu, tapi kalau begini ngomongnya, alah mobil kredit aja kok dipamer-pamerin. Ya, begitu namanya penyakit apa? Iri. Ada nggak yang gitu? Banyak. Wah. Itu banyak. Itu penyakit hati namanya, penyakit hati. Nah, untuk membersihkan penyakit hati itu, ya kita setiap sholat harus niatnya dimasukin ke dalam hati. Kalau hatinya bersih. Tuh. Nah, kalau udah bisa masukkan niat dalam hati itu, kalau hatinya dinasihati orang itu mau. Ini kan dinasihati kakak nerima. Ya kan? Padahal saling menasihati adalah kewajiban orang muslim. Batawasau bil haqqi wa tawasau bis. Nah, kan banyak amal udah. Ya kan? Tuh. Niat. Jadi niat kita dikasih pelajaran seperti itu. Jadi jangan hanya kita belajar sholat itu hanya nomor 1 niat. Jangan begitu titik, enggak. Niat tempatnya di hati, artinya kita sebagai muslim dikasih pelajaran untuk selalu menata hati, baik di musola maupun di luar musola. Di musola muncul gampang, Allahu Akbar, tapi di luar musola muncul belum tentu kita semudah itu. Di masyarakat kita punya tetangga, bagaimana kita menyikapi tetangga kita? Ada tetangga butuh bantuan, kita punya. Kira-kira bagaimana kalau kita itu menolak bantuan? Kan anti ini, ya, ulang-ulang adalah hati. Ini yang pertama, ya, hati. Yang pertama adalah ya. Yang kedua, wal qiyam. Yang kedua adalah wal qiyamu, berdiri ma'al qudrati, bagi orang yang mampu berdiri. Ya, yang kedua adalah berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Bagi yang tidak mampu berdiri, boleh sholat dengan duduk. Bagi yang tidak mampu sholat dengan duduk, boleh dengan berbaring. Ya, bagi yang tidak mampu dengan berbaring, boleh dengan isyarat. Kalau tidak mampu dengan isyarat, inna lillahi wa inna ilaihi. Karena nggak bisa sholat, maka disolati.
sholati, yuk kita melakukan sholat. Berapa kali sehari? 5. Sudah benar. Kok diam? 5 kali udah kita belum? Insya Allah yang berat nggak apa-apa, jujur sama saya mah. Kalau belum ya bikin maksudnya gitu. Jangan kurang melulu, sehari kurang 2, kurang 1, sebulan atau di total kurang banyak. Setahun, waduh, tumpuk utang kita. Nah makanya kalau belum yuk diakhiri ya, obat kita berusaha untuk sholat minimal 5 kali lah. Kalau nggak sempat ditambah sholat sunnahnya, syukur-syukur 5 kali ditambah sholat sunnah rawatib, syukur-syukur malamnya mau bangun sholat tahan, syukur-syukur ditambah sholat dulu. Nah ini ya minimal tahun ini genep 5 aja dulu, yang belum genep 5 ya kan. Yang sehari kan masih ada 3, kadang-kadang maghrib bisa 2, subuh kurang asar enggak ya. Itu kan utang, kita utang itu bukan jangan enggak utang, catatannya ada, dan catatan itu nggak bakalan meleset, nggak bakalan lupa, karena otomatis ini tren yang nyatet ada malaikat pencatat sedang laporan sama Gusti Allah. Ya Allah, si Anu itu simpulan kemarin nggak sholat 3 kali, raportnya ada, ya raportnya ada, dan disimpan tempat yang paling aman. Ya, tempat penyimpanan amal manusia itu adalah lauhil mahfuz, tempat paling aman, nggak bisa kebanjiran, nggak bisa kebakaran. Kalau disimpan di gudang sini, kalau kebanjiran hanyut dengan banjir raportnya. Kalau kebakaran hanyut dengan kebakaran. Kalau lauhil mahfuz nggak bisa kebakaran, ya nggak bakal virus. Ya, nggak bakal virus itu, selalu steril. Dan siapapun orangnya, amalnya ada di sana. Nanti dibuka apa ya, namanya ini dibuka friend, muncul semuanya. Itu print outnya keluar, di total merah sama hijau, banyak merahnya neraka. Gitu aja, ya kan? Diberi itu sama merahnya hijaunya langsung surga kan gitu, ya kan? Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu pentingnya sholat. Saking diwajibkannya sholat aja, sholat ini nggak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Nggak mampu berdiri boleh dengan duduk, nggak mampu duduk boleh dengan tidur, nggak
waktu tidur boleh dengan isyarat. Itu saking wajibnya sholat. Ini kadang-kadang kita sibuk dikit aja berani tinggalin, baru potong ayam satu aja nggak sholat, ya kan? Apa katanya kalau sibuk, ya kan? Baru potong ayam satu aja ngomongnya udah sibuk, nggak sholat. Apalagi potong kambing, kamu 3 hari nggak sholatnya, kecapean. Apalagi kalau potong sapi atau sebelah, nggak sholatnya. Kenapa? Saking sibuknya. Kalau ingat di sini keterangan ini, ya nggak berani kita. Wah, nggak mau pergi langsung dengan tidur, nggak bisa duduk, ya harus dengan tidur. Nggak bisa duduk, boleh dengan isyarat. Nggak mampu semuanya, baru kita disolatkan. Makanya kalau kita mau disolatkan, mau disolati harus mau sholat. Jangan maksa-maksa imamnya. Kadang-kadang imamnya, ustadznya, dianya dipaksa. Kalau enggak ahli sholat, coba nanti aku kasihan kiainya. Ya enggak ahli sholat, coba nanti. Kadang-kadang malah suruh menyaksikan lagi. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita nyolati, saya ingin bertanya sama bapak-bapak, bagaimana mayit ini baik apa tidak? Jawabnya gimana? Baik. Gimana bang sholat kita gak pernah ngomongnya baik aja. Habis gimana Pak? Udah mati kasihan. Mau dibilang jelek atau kasihan, udah mati. Tapi itu kan persaksian kita jadi saksi di akhirat. Kadang-kadang kalau ada pertanyaan dulu, kadang-kadang saya ngerti kagak. Kadang-kadang ngerti kagak. Tapi ya kalau persetujuan aja gak perlu kasihan Pak, mayitnya udah jelek, dibilang jelek kasihan. Kan itu kan, kadang-kadang di sini kan begitu, kadang-kadang banyak pertanyaan begitu nggak namanya, nggak kadang-kadang pertanyaan itu ya. Nggak pernah saya tanya. Kalau langsung ngeling doain aja. udah gitu. Kalau tanya-tanya itu kasihan gitu. Ya, kalau tempat yang lain kadang-kadang si mayit dia tanya. Tapi kalau yang mati orang soleh harus supaya ada tambahan doa. Kalau yang orang soleh itu harus ini. Karena bilang ayo itu kan doa. Ya sebaiknya kalau orang soleh sebaiknya bilang, kalau orang itu kawan nggak soleh ya udah langsung aja, kelamaan. Ya langsung aja kelamaan. Tuh ya itu tadi rukun sholat yang kedua adalah apa? Berdiri. Ya bagi orang yang mampu. Jadi kalau ada orang sholat dengan berarti dia agak mampu berdiri. Kalau orang mampu berdiri sama dengan duduk, berarti dia itu sudah nyupai dirinya sendiri kan gitu kan. Kalau berdiri sholatnya dengan duduk kan gitu kan, berarti dia nyupai dirinya sendiri gitu. Maka itu kan kalau kita lagi lihat begitu ya udah jadi begitu. Yang keempat adalah wa takbiratul ihram. Yang ketiga adalah membaca takbiratul ihram, takbir yang pertama. Ya, Allahu Akbar, namanya takbiratul ihram. Ya, sekali keluar takbiratul ihram, takbir yang pertama. Itu hukumnya wajib. Karena ini hukumnya wajib, maka cara bacanya harus benar. Jangan sampai salah membaca. Dan harus dibaca. Harus ada suaranya. Allahu Akbar. Ya, tulisannya Allahu Akbar. Jangan sampai salah membaca. Allahu Akbar, salah. Allah
Allahu Akbar itu salah. Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar, salah. Karena takbiratul ihram rukunnya rukun qauli, karena rukun harus dibaca, rukun itu harus qauli itu ucapan, maka harus dibaca. Allahu Akbar. Dan jangan panjang-panjang, karena bacanya Allahu Akbar itu hanya matnya itu hanya mat qauli. Allahu hanya dua harokat. Allahu Akbar. Jangan panjang-panjang. Jangan begini. Akbar. Kepanjangan. Ya kan? Kepanjangan itu. Pak, itu kan supaya khusyuk. Ya, tapi kalau caranya bacanya salah, menurut aturan ya salah. Karena Allahu Akbar itu tulisannya tidak panjang, panjangnya tidak panjang itu. Tanya tuh orang ini ahli tajwid, kayak kita ini ahli tajwid. Allahu Akbar, jangan sampai Allahu Akbar kepanjangan. Ya, karena tulisannya hanya Allahu Akbar. Nih, karena itu rukun qauli, maka bacanya juga harus benar dan harus dibaca. Enggak boleh dibatin, enggak boleh. Ya, sholat kayak begini. Ya, enggak sah sholat begitu. Ya, sholat enggak boleh dibatin. Yang dibaca hanya niat. Takbir harus diucapkan. Ya, Allahu Akbar. Makanya yang dibatin nggak banyak, Pak, hanya satu yang dibatin. Yang lainnya nggak boleh dibatin, harus dibaca. Kenapa? Bahaya kalau kebanyakan dibatin. Kalau kebanyakan dibatin, nanti lama-lama orang itu punya penyakit kebatinan. Iya kan? Kalau lama-lama ini dibatin, takbir dibatin, bacaan Fatihah dibatin, rukuk dibatin, sujud dibatin. Aku lama-lama punya penyakit kebatinan. Kan repot. Kalau semuanya dibatin, maka yang dibatin nggak banyak, hanya satu yang dibatin itu, yaitu hanya takbir harus dibaca. Ya, jangan kalau lama di lapangan takbir, sholat yang gak mau takbir. Di lapangan kobar takbir, di masjid di sholat takbirnya. Aku balik, sholat nggak mau takbir, begitu di lapangan bilang takbir yang kencang banget. Ya ini, ya dari takbir itu takbir yang pertama, hukumnya yang wajib takbirnya loh ya, gerakannya sunnah. Makanya kalau orang sholat itu mau gaya gimana aja gak usah dimasalahin. Allahu Akbar, silakan, gak apa-apa. Ya, ada pada Allahu Akbar, ya silakan, gak apa-apa. Ada lagi setengah Allahu Akbar, ya silakan. Ada yang sambil ada mainan dikit Allahu Akbar, begitu. Silakan aja. Ya, karena itu hukumnya sunnah. Yang penting sambil begini sambil baca takbir, jangan diam. Jangan begini. Sudah tidak sah, ya, sholatnya sudah tidak sah. Karena apa? Karena dia tidak membaca takbiratul ihram. Saya dulu pernah memberikan ngaji begini, ada jamaah yang nanya, itu yang benar yang mana Pak? Sholat udah benar yang mana? Saya jawab, benar semuanya, nggak ada yang salah. Ya,
yang salah itu ngakunya Islam tapi tidak mau. Nah itu yang salah. Tuh, ngakunya tapi tidak mau ada begitu. Ya mending gak usah ngaku Islam, bebas kan gitu. Karena yang wajib sholat itu hanya orang Islam. Kalau nggak Islam tidak wajib, maka kalau nggak mau sholat ya jangan ngaku. Ya udah sana aja. Sekalian maksudnya jelas statusnya gitu. Jangan ini. Nah kalau ada orang Islam kalau sholatnya 3 kali itu baru setengah Islam. Karena sholatnya masih mutah. Lalu apa dikerjain juga 3 4 utang namanya. Ya kan gitu. Jangan ya. Jadi kalau apa namanya udah diniati Islam ya yuk kita lakukan sholat gitu ya. Nah nomor 3 Pak, takbiratul ihram termasuk rukun qauli. Kalau niat tadi rukun apa? Rukun qauli. Takbiratul ihram rukun qauli, harus dibaca. Bacanya harus benar. Jangan sampai salah. Yang nomor 4, wa qiraatul Fatihah. Yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah termasuk rukun qauli. Nah, karena rukun qauli, rukun itu harus qauli dibaca, ya harus dibaca. Ya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Makanya harus benar bacanya. Ini ya supaya benar ya harus ditaskan satu-satu. Tapi kalau nggak ada yang mau ya nggak salah saya. Saya misalnya menawarkan begitu, ya kita nggak mau malu saya. Loh, mau bener kok malu. Ya harus tasken satu-satu. Masalahnya kan ini wajib. Bacanya udah memper, udah bagus, udah bener apa belum? Kan gitu. Kalau nggak mau ditasken ya berarti nggak ada yang tanggung jawab. Ya. Tewas kita ini sholatnya tiap hari, Fatihahnya nggak benar, ya kan? Nggak sempurna sholat kita. Gitu. Apalagi jadi imam, ini harus tahu. Jangan sampai kita ini gara-gara suara bagus, tajwidnya ngaco. Dan saya sering dengar itu, imam itu suaranya bagus, tapi bacaannya ngacau. Contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Enak denger gak? Enak, tapi tajwidnya ngacau. Ya, tajwidnya ngacau. Bismillahnya kepanjang. Panjangnya hanya 2 harokat. Ya, kalau yang wajib itu harus dibaca benar karena itu wajib. Ya, makanya itu harus pakai ukuran. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harokat. Boleh. Beraktivitas supaya kita ngerti salahnya di mana. Ya. Belum alhamdulillah sampai walau itu kan banyak tajwid yang harus kita paham. Karena kata Rasulullah, qara'al Qur'ana bi ghairi tajwid fa huwa fasiqun. Kata Rasul, siapa saja orang yang membaca
tanpa mengetahui ilmu tajwidnya, maka dia termasuk orang yang fasik. Fasik artinya rusak. Rusak apanya? Rusak bacaan. Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya di arti. Artinya Quran rusak bacaannya, rusak artinya. Rusak artinya berarti kita dianggap orang yang merusak Al-Qur'an. Makanya ini perlu dikaji ilmu tajwid. Ya, penting. Makanya kalau di sela-sela, kalau malam Jumat ngaji bareng umum, tapi di luar Jumat ngajinya khusus. Pengen ngerti tajwidnya, ya pengen ngaji yang benar gitu. Kalau hanya mengandalkan malam Jumat aja, ya gak apa-apa. Yang sifatnya khusus ya harus khusus, sifatnya umum bareng-bareng. Itu membaca surat Al-Fatihah ini termasuk apa? Rukunnya ada berapa ayat? Al-Fatihah berapa ayat? Oh, ayatnya ini kakak ngerti. Hafal nggak Al-Fatihah? Apa? Ayat berapa? Ada 7. Ya, ayatnya ada 7. Makanya nama lain dari surat Al-Fatihah itu ada Ummul Kitab, ada Ummul Quran, ada As-Sab'ul Masani. As-Sab'ul Masani itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Diulang-ulang di mana? Dalam sholat. Kita sehari semalam baca surat Al-Fatihah itu berapa kali? 17 kali. Minimal 17 kali karena sholat kita 17 rakaat. Fatihahnya ada 17. Maka setiap hari kita baca surat Al-Fatihah itu minimal 17 kali. Kalau ditambah sholat sunnah bisa lebih 40 kali. Kalau ditambah sholat sunnah. Semakin banyak membaca surat Al-Fatihah, maka hati kita semakin tenang. Karena nama lain dari surat Al-Fatihah ada namanya As-Shifa. Shifa artinya obat. Shifaul qalbi, obatnya hati. Makanya kalau kayak ini baca lagi, baca doanya, baca apa? Fatihah. Kalau Fatihah itu nama lain adalah As-Shifa. Ada nama As-Shifa namanya obat. Yang gitu. Ya. Itu tahun baca Fatihah bisa nggak? Ya bisa. Tapi karena kadang-kadang kita tuh baca Fatihahnya kurang banyak ya nggak mampu. Makanya kita doa ya baca Fatihahnya lebih banyak kan gitu. Logikanya begitu aja sebenarnya. Logikanya begitu aja. Kalau kita banyak baca Fatihah, yang jelas kan begitu aja gitu. Karena kesibukan pekerja dengan MGI kan beda. Kalau pekerja kan kerja, MGI kan banyak juga banyak sholat gitu aja. Makanya urusan doa, urusan ya gitu. Orang cari duit, urusan pengusaha. Jangan pulang balik. Ini kiai terang ini mau maulid nih. Ayo siapa yang mau donatur? Jamaahnya ngomong ini. Coba kiainya dulu berapa? Aduh jamaahnya. Oh kiai tapi itu kita ini. Oh kiai kan kerjanya enggak kerja dari itu. Itu. Ya, maka Al-Fatihah itu ada nama As-Shifa. Obat. Makanya orang kalau sholatnya semakin banyak sholat, semakin banyak baca Al-Fatihah. Semakin banyak Al-Fatihah mesti hatinya tenang. Karena itu dapat obat. Coba lihat aja orang yang sudah banyak rajin sholatnya udah ya senang, sholat tidak sekedar kewajiban, udah senang gitu loh ya. Insya Allah Allah itu tenang. Tidak orang yang kayak sholat yang terpaksa. Beda.
Kalau terpaksa kan, waduh, udah waktu sholat enggak paksa sholatnya. Itu belum menemukan nikmatnya sholat. Tapi kalau kamu menemukan nikmatnya sholat, orang nggak sholat sekali aja, waduh, kebunnya itu menyesalnya sholat. Itu, waduh, saya nggak sholat. Ada nggak orang yang begitu? Kalau udah begitu berarti kita sudah menemukan nikmatnya sholat. Waduh, saya nggak Jumatan dilarang-larang, waduh, nggak Jumatan. Kan begitu orang kalau sudah menemukan nikmatnya sholat. Cuma kalau nggak menemukan nikmatnya sholat, Jumatan libur apa? Alhamdulillah, Jumatannya. Aku untuk Jumatan aja susah kalau disuruh libur Jumatan. Aku senang orang. Kemarin itu Jumatan libur, aku senang orang yang nggak suka Jumatan. Uang itu nggak dilarang-larang nggak Jumat. Gayanya begitu. Waduh, Jumatan dilarang gimana sih? Pokoknya kita nggak pernah Jumatan ngomong gaya begitu. Ya, ini makanya ini harus dipahami. Nah, kalau kita sudah sering baca Al-Fatihah, itu kita kan dikasih pelajaran, dikasih isyarat supaya kita itu memahami apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah kitab induknya Al-Qur'an. Artinya Quran yang segitu banyak ayatnya, menurut jumhur ulama ayatnya yang umum itu ada 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Nah, ayat yang 6.666 ini, kalau kita ditanya berapa ayat yang sudah mampu kita amalkan, 6.000-nya, jauh Pak, 6.000 banyak. Kalau nggak mampu 6.600 ya 600, masih banyak kan Pak 600. Udah 60, aku juga masih berat Pak 60. Ya udah 6 aja kalau nggak mampu. Yang 6 ayat itu. Dan 6 ayat ini terhimpun dalam surat Al-Fatihah. Artinya kalau kita mampu mengamalkan apa yang ada dalam surat Al-Fatihah itu akan dianggap sama saja beramalkan 30 juz 114 surat 6.666 ayat. Itu sudah mewakili. Nah, maka akan sabar. Kalau harus tuntas Al-Fatihah ini, mulai bismillah sampai walau orang sekarang apa besok? Ayo. Wah, wong kalau geser kanan geser kiri. Ayo. Kalau nanti harus tuntas. Mulai bismillah sampai Fatihah walau dulu ini harus tuntas. Karena bahasanya asik. Bismillah ini dibaca apa? Oh, itu kan. Nanti macam-macam pendapat. Ada kitabnya khusus saja saya doakan kitabnya. Ini saya kasih mukadimah supaya nanti kita itu kalau ketemu orang-orang yang model bagaimanapun kita nggak kaget. Kita bisa biasa baca Bismillah. Ketemu bareng sholat orang nggak baca Bismillah, berantem habis sholatnya. Kok sampai nggak baca Bismillah? Katanya gimana sih? Saya mau memasakan, saya nggak sah. Wah. Kalau yang cara yang paling mudah sih sudahlah berangkat aja haji, berangkat aja umroh. Di Mekah aku nggak akan pernah baca Bismillah. Sementara orang Indonesia selalu baca Bismillah. Wah, Imam Mekah goblok loh. Masa begitu ini? Imam Mekah itu udah orang lebih percaya sendiri salah-salahin. Ya, nah supaya enggak begitu nanti akan saya bacakan. Ya, pendapatnya imam ini supaya paham itu nanti saya bacakan kitabnya. Saya
nggak bawa, ada kitabnya khusus, kitabnya nanti saya bacakan kitab tafsir yang membahas tentang khusus surat Al-Fatihah. Insyaallah bisa malam Jumat aja supaya kita nggak separuh ilmunya. Kalau disabar sekarang nanti kalau separuh nanti malah nggak makan. Yang jelas malam ini sampean ada rekaman di sini, rukun sholat itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam sholat. Jumlahnya ada 18. Yang pertama nih niat itu tempatnya GH, artinya kita harus selalu menata baik di musola maupun di luar musola, kan gitu. Hati kita jangan sampai terkotori penyakit air, angkuh, iri, dengki, serakah. Itu harus praktekin. Kalau masih ada iri, berarti setan. Itu loh, setan. Ada orang dapat kenikmatan di sini kok panas, setan. Itu dimarahin sendiri sekali-kali. Jangan marahin orang aja bisa, marahin sendiri tidak bisa. Pernah marahin sendiri? Marahin sendiri udah pernah belum? Marahin orang lain? Sering. Nyalain orang lain? Sering. Nyalain diri sendiri? Pernah? Nah, kalau pernah bagus. Sekali-kali kita tuh ya bener-bener kadang-kadang ya jadi sutradara, jadi pemain gitu loh, ya kan? Sutradara yang ngatur, pemain diatur, kita harus ngatur sendiri. Lagi males, jadi marahin. Kamu gimana sih? Manusia kok begitu, gak ingat siapa yang menciptakan manusia. Kamu mau jadi apa kamu? Begitu sekali-kali dimarah-marah sendiri. Sekali-kali ya, jangan suka marahin orang lain. Orang lain udah pintar, wah kamu salah, nggak benar kamu. Begini yang kesana berapa? Yang kesana berapa ini? Yang baliknya berapa? 4. Kesalahan lebih banyak daripada orang lain. Orang lain kesalahan itu lebih ketahuan, kesalahan sendiri lebih banyak kita ketahuan. Ya kan? Makanya kalau marahin orang lain aja bisa, harus bisa marahin diri sendiri supaya termotivasi. Maka kata Ibn Jadi, dunia ini panggung sandiwara. Dan sandiwara itu kan ada pemainnya, ada sutradaranya, gitu kan? Sutradara siapa? Ya kita sendiri. Pemainnya siapa? Ya kita sendiri. Kalau bingung, tanyakan pada rumput yang berbau. Rumput tanya, rumput gimana ini? Maksudnya bukan begitu, rumput itu yang menggoyangkan siapa? Ya, rumput bisa bergoyang. Tenaganya dari mana? Kan gitu maksudnya. Jangan sampai kita kalah dengan rumput. Rumput aja tidak ilah kan gitu. Ini kita sedang begini aja males. Rezekinya pengen lancar, gajiannya ruang yang mau, kerjanya males, pahalanya mau, ibadahnya males. Jangan begitu. Ya, oke, gitu dulu, nggak usah. Karena saya kalau Fatihah ini nggak tuntas, saya takutnya nanti malah ngambang. Ya ngambang. Kebetulan ini ingat saya surat Al-Fatihah. Nanti akan saya bacakan khusus tentang surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita akan datang bisa ketok. Mudah-mudahan amin Allahumma. Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Dilancarkan rezekinya, diberkahi rezekinya, diberkahi keluarganya, berkah umurnya, dan dilancarkan usahanya, dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum